Pertama, sekitar tahun 2019 ya Bu Ewin ya. Iya. 2019 itu ada luka kecil di sela-sela ibu jari kaki kiri saya. Ya saya anggap hanya luka kecil gitu. Saya enggak. Cuma saya malah pertama itu saya kasih betadine. Tapi lama-lama semakin melebar. Kemudian saya carikan obat di apotek-apotek. Juga enggak ada ngaruh. Makin melebar lagi. Kemudian saya ke dokter. Ke dokter sekitar, dokter-dokter umum gitu, dikasih berbagai macam salep itu, obat juga nggak ngefek. Sehingga akhirnya saya pergi ke rumah sakit. Rumah sakit, kemudian dari rumah sakit pertama kali cuma dikasih obat dulu sama dikasih salep. Tapi semua itu nggak ada efeknya, sehingga akhirnya saya pergi ke salah satu rumah sakit di Kabupaten Wonogiri. Di sana, kemudian saya daftar sama dokternya, kan kaki saya sudah menghitam, di ibu jari kaki kiri itu, ujungnya sudah menghitam. Gitu. Dan sama dokter, ini sudah kering Pak, langsung tanpa observasi apa, langsung diamputasi. Ya sudahlah, mungkin itu jalan terbaik, saya gitu. Kemudian 1 minggu kontrol, begitu dibuka kok masih basah gitu di kaki itu, saya itu masih basah. Kemudian dikasih salep lagi. Ternyata dari salep yang saya kasihkan itu tidak mengering, tapi luka itu semakin melebar gitu, sehingga boleh dikatakan ya membusuk. Ibu jari membusuk. Ya. Saya tidak bisa tidur terlentang karena sakit yang sangat luar biasa. Saya tidur di kursi itu mungkin hampir 1 bulan. Tiap malam saya tidak bisa tidur. Saya dirujuk ke rumah sakit di Solo, tepatnya di rumah sakit Dr. Ya, betul. Ke Dr. Muwardi, kemudian ketemu sama Dr. Darmawan. Nah, Dr. Darmawan mengambil sampel di luka yang di kaki saya itu, dia juga sampai saat ini jenis apa luka itu belum dikasihkan saya. Itu ceritanya panjang. Akhirnya saya melalui observasi semacam kayak CT scan atau MRI itu, semua tubuh saya masuk. Kemudian saya akan dikasih kayak lewat infus yang sakitnya luar biasa, baru diketemukan ternyata timbul permasalahan lain. Ada penyumbatan pembuluh darah di lutut kaki kiri saya. Sehingga mau tidak mau dikasih baru ya dikasih semacam kayak ring kayak di jantung itu. Itu baru proses darahnya bisa mengalir. Tapi luka di kaki saya semakin melebar, semakin membusuk, bahkan itu hampir menjadi kanker kulit. Ya Allah. Nah, saya dikasih pembuluh darah itu, saya kontrol 2 kali ke rumah sakit Dr. Muwardi. Ternyata perjuangan saya masih harus ditambah dengan adanya COVID-19. Ya. Waktu di COVID, semua akses ke rumah sakit tertutup. Jadi saya nggak bisa kontrol, saya hanya bisa konsultasi dengan dokter yang jawabannya pun ya sabar karena prosesnya panjang. Dan ketika COD mau beli obat di apotek yang ada itu hanya di Kimia Farma Solo, itu kurirnya nggak mau ngantar. Kurirnya nggak mau ngantar. Saya tidur terlentang itu sekitar ya nggak bisa jalan itu 8 bulan. Kemudian di kursi roda itu 3 bulan, sehingga suatu ketika teman saya datang ya membesuk itu, memberikan saya nutrisi. Karena obat yang saya minum dari dokter sudah habis, mau ke pesan di apotek nggak ada yang ngantar,
akhirnya ya itu saya coba malamnya itu saya minum yang biru ya, Sobe Subarasi, kemudian paginya yang Mutsukushi. Saya 3 hari itu reaksi yang saya rasakan sangat-sangat luar biasa. Kencing saya, mohon maaf nih, BAB dan kencing saya pekat hitam dan baunya sangat luar biasa. Tapi waktu itu saya mulai merasakan bisa tidur. Kemudian luka di kaki saya, mohon maaf, setiap malam itu sebelum saya pakai nutrisi itu, setiap hari, itu paling tidak hampir 10-12 kali ganti korban, ganti pembalut. Iya. Pembalut lukanya. Saya itu sama istri saya mencari solusi yang hemat itu, mohon maaf ya, dikasih pembalut wanita itu. Dengan maksud untuk tingkat penyerapannya kan lebih kuat. Tapi itu saja juga bulan setiap hari itu hampir 10-12 kali bergantian karena selalu basah terus. Kemudian saya tanya sama yang ngasih, kalau boleh diidentifikasi, yang ngasih itu Mbak Eni Pujiastuti. Itu kemudian kok jadinya saya seperti ini. Saya keringat dingin, kadang-kadang badan bintik-bintik itu. Sama Mbak Eni, waktu itu saya yang kurang dengar atau apa, dia bilang itu detoksifikasi lah. Detoksifikasi itu apa? Saya gitu. Ternyata itu yang mungkin yang dimaksud mungkin salah dengar atau salah ucap, yang penting dia ngasih lagi. Kemudian saya, karena obat kan, saya lanjutkan. Ternyata pagi itu biasanya tempat tidur saya itu basah, kok ini sudah mulai enggak begitu gitu. Kemudian di luka di kaki saya itu yang di bagian luar sudah mulai ada tanda-tanda mengering. Nah, itu saya sama Mas Budi juga hadir itu di progres 6 paket. Sama Mbak ini, sama Mas Budi datang itu, sama Mbak Sri di progres 6 paket, saya ditinggali 1 paket. Dan saya konsumsi, waktu itu saya juga sempat tanya, ini apa ada aturan harus sehari 1? Kalau memang sudah merasa nyaman, boleh kok 2 atau 3. Karena saya kan belum berani mau coba. Saya tetap minum 1, malam 1, pagi 1. Setelah itu semakin hari, di pinggir-pinggir itu mulai kelihatan mengering itu mulai ada, mulai kelihatan. Jadi di pinggir luka itu sudah mengering. Akhirnya saya tahap paket, saya itu sudah merasakan nyaman. Sudah merasakan nyaman, kemudian saya sudah berani nambah lagi 1 paket, kemudian konsumsinya malam itu saya 2 saset, paginya 2 saset. Alhamdulillah paket kedua itu sudah bisa berjalan pakai krek. Tadinya kan di roda, kemudian saya sudah bisa berjalan pakai krek. Mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan saya berjalan pakai krek. Kemudian ya paket ketiga itu, karena mohon maaf ini ya sudah menipis, sudah saya berusaha untuk itu. Sama ini Mbak Eni itu dimarahi itu. Lanjutkan, pokoknya dilanjutkan Pak. Sama Mas Budi saya dikasih lagi. Mas ini saya belum bisa, enggak Pak. Pokoknya ini dihabiskan dulu. Paket ketiga itu boleh dikatakan saya sudah pemulihan kondisi. Di kaki itu sudah semakin mengering, semakin tertutup luka itu. Jadi awalnya itu ketika saya mengkonsumsi itu memang saya merasakan panas, dingin, kemudian pembuangan itu sangat-sangat sering dan baunya, warnanya itu pekat, baunya juga menyedap itu. Dan setelah lama-lama menghilang dan dibarengi dan diikuti dengan mengeringnya di luka di kaki saya itu. Kemudian setelah itu
saya kan masih komunikasi dengan dokter Darmawan. Saya foto, saya kirim. Oh, ini kok sudah sembuh, Pak. Prediksi saya Bapak itu mungkin 1 tahun atau 2 tahun. Ini sudah mulai membaik. Dan alhamdulillah ternyata saya minum nutrisi, Pak. Oh ya, kalau itu memang saya pernah dengar, ya udah Pak, pokoknya lanjutkan. Kalau memang Bapak yakin, ya gimana yakin Pak? Udah kelihatan nyata hasilnya, saya kan bilang gitu. Saya sudah mulai jalan, yang paket ketiga itu sudah mulai jalan lepas berat. Jadi itu yang saya rasakan, yang saya alami, memang seperti itu, seperti yang di video, memang itu kondisi saya waktu itu. Kemudian alhamdulillah berkat dari AFC, saya boleh dikatakan ya terlepas dari maut. Waktu itu sungguh, Mbak, saya sudah malam-malam itu, saya sempat panggil istri, panggil anak, ya saya sudah pesan. Udah pasrah ya, Pak? Saya, ya, pada posisi di titik nadir, ya boleh dikatakan tidak ada harapan gitu. Namun alhamdulillah Tuhan mengizinkan ada seseorang yang memberikan solusi, dan ketika itu saya rasakan, saya jalani, alhamdulillah itu saya sudah kembali semakin sehat.